Persidangan perkara dugaan korupsi proyek kanal banjir Tanggida kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial Gorontalo, Selasa 10 Juni 2025. 3 saksi dihadirkan dalam sidang kali ini termasuk nama-nama pejabat dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Salah satu menjadi sorotan adalah kesaksian Rahmatia Ali, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR, yang menggantikan terdakwa Romen S. Lantu. Dalam keterangannya, Rahmatia mengaku bukan sebagai pejabat membuat komitmen, sehingga merasa tidak bertanggung jawab atas kelanjutan proyek yang tengah disidangkan. Pernyataan itu ditanggapi oleh Aroman Bobihu, kuasa hukum terdakwa Romen S. Lantu. Ia menilai kesaksian Rahmatia menyimpan kejanggalan. Menurut Aroman, dalam struktur birokrasi, seorang kepala bidang SDA seharusnya dapat merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran maupun PPK. Ia menilai pernyataan Rahmatia menolak bertanggung jawab karena tidak memiliki surat keputusan sebagai PPK justru memperkuat dugaan lemahnya manajemen proyek di internal dinas. Pasti hari ini ada 3 saksi yang dihadirkan dari bagian keuangan 1, baru mantan Kadis PUPR Handoyo, dan PPK yang menggantikan Pak Romen ketika Pak Romen dipindahkan ke BPBD. Siapa? Ibu Rahmatia. Ada hal yang menarik menurut saya di dalam kesaksian hari ini, yaitu pernyataan dari Ibu Rahmatia yang menyatakan dia sebagai kepala bidang sumber daya air, tapi bukan sebagai PPK. Yang menurut kami agak rancu ketika kemudian dia menyatakan dia tidak bertanggung jawab dan tidak mau mundur dan tidak digantikan oleh PR, dalam hal ini Kepala Dinas Pak Adis Arianto. Ini yang lucu menurut kami, karena ketika kemudian bicara tentang tanggung jawab, dia melakukan surat menyurat, memanggil kontraktor, memanggil melakukan surat menyurat dan juga melakukan monef. Sementara itu, Ronald Van Mansur Nur, kuasa hukum terdakwa lainnya, Kris Wahyudin Talib, juga menyoroti proses monitoring yang dilakukan oleh para saksi. Dari keterangan saksi, dia menyebutkan pernah melakukan monitoring di lapangan, bahkan secara terang bendera menyampaikan progres fisik proyek mencapai 81%. Dia juga mengatakan pencairan anggaran dari Dinas PUPR sudah di angka 79%. Roland menambahkan fakta tersebut menunjukkan tidak terjadi kelebihan pembayaran seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bahkan menurutnya kliennya masih memiliki hak tagih terhadap Dinas PUPR karena belum menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Memang pada saat saksi tadi sudah diperiksa, dia kan bertindak sebagai kabit. Nah, pada saat dia melakukan monef, sempat menyinggung tahapan monitoring dan evaluasi di lapangan secara fisik. Makanya saya selaku kuasa hukum terdakwa Kris, yakni kontraktor, itu menanyakan pada saat itu dilakukan perhitungan fisik di lapangan. Nah, waktu itu kalau saya tidak salah di bulan Agustus 2024 itu dia menyebutkan di Komisi 3. Jadi dia langsung melakukan evaluasi dari Komisi 3. Sampai sudah keluar di pemberitaan juga mengeluarkan di angka 81% dari pekerjaan secara fisik. Nah, beliau melakukan memonitoring langsung secara fisik di lapangan, dan malah dia menyoroti bahwa bahkan keuangan yang keluar dari Dinas PUPR itu di angka 79%. Jadi kami pun bisa berasumsi bahwa pekerjaan kanal Tanggida ini memang secara fisik sudah memenuhi syarat, namun tidak ada kelebihan pembayaran yang seperti dilakwakan oleh jaksa penuntut umum. Persidangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan saksi lainnya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tim Liputan Mimosa TV, mewartakan.